Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran tematik. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Hayabina nahtatin darusana pikiro adil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kalian siapkan buku pena, alat tulisnya, pensil, dan penghapus. Kemudian, simak videonya ya. Oke, kali ini berjumpa lagi dengan Ustazah Rota dalam tema 2, subtema 1, pembelajaran 1, 2, dan 3 tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Pengertian dongeng. Dongeng merupakan cerita khayalan. Nah, dongeng umumnya bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu kala. Dongeng biasanya berisi pesan atau amanat. Nah, tokoh yang ada dalam dongeng biasanya yakni manusia, hewan, atau tumbuhan. Nah, dongeng ini juga memiliki alur cerita yang sederhana. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita. Biasanya di dalam dongeng terdapat pesan yang disampaikan. Nah, di Indonesia sendiri, contoh dongeng yang sangat terkenal yakni ada Lutung Kasarung, Bawang Merah Bawang Putih, serta Maling Kundang. Oke, perhatikan bacaan berikut ini ya, akan Ustazah Rota bacakan. Judulnya adalah Pohon Pepaya dan Pohon Kelapa. Seorang raja yang bijaksana memiliki kebun yang sangat luas. Di kebun tumbuhlah pohon pepaya dan pohon kelapa. Kedua pohon itu dirawat oleh penjaga kebun dengan baik. Nah, pada suatu hari, kedua pohon itu sedang bercakap-cakap. "Hai pepaya, lihatlah tubuhku yang tinggi ini. Tahukah kamu, akulah pohon yang paling disukai oleh manusia. Tidak ada pohon lain yang dapat menandingi kehebatanku," kata si kelapa. "Semua bagian tubuhku bermanfaat bagi manusia. Buahku dapat dimakan. Jika sudah tua, buahku dapat dijadikan bahan masakan." Oleh karena pepaya diam saja, kelapa semakin menyombongkan diri. Dan ia berkata, "Batang tubuhku sangat kuat. Manusia dapat membuat jembatan dengan memanfaatkannya. Daun-daunku yang rindang dapat dijadikan pembungkus ketupat. Manusia juga dapat membuat sapu dari tangkai-tangkai daun yang kupunya ini. Hebat bukan?" Pepaya terdiam. Ia tak ingin membantah perkataan kelapa. "Mengapa kau hanya diam? Pepaya, apa kelebihanmu?" Pepaya menghela nafas. Ia lalu berkata, "Setiap pohon memiliki kelebihan sendiri, kelapa. Aku tidak ingin merepotkan si penjaga kebun. Ketika panen, aku tak ingin membuatnya kesusahan mengambil buahku. Oleh karena itu, pohonku tidak terlalu tinggi sehingga ia bisa meraihnya dengan tangan saja. Ketika anak raja sakit, daunku dapat direbus untuk mengobati penyakitnya. Buahku yang manis dan dapat melancarkan pencernaan." Kelapa terdiam. Ia menyadari bahwa pepaya benar. Setiap pohon memiliki kelebihan dan kekurangan. Ia pun meminta maaf kepada pepaya. Nah, selanjutnya yakni jenis-jenis dongeng. Dongeng merupakan cerita khayalan. Dongeng memiliki jalan cerita yang sederhana. Nah, jenis-jenis dongeng antara lain adalah mite, yaitu dongeng dengan latar belakang sejarah yang mengandung hal-hal ajaib dan dianggap suci. Biasanya tokohnya adalah dewa-dewa. Yang kedua adalah legenda, yaitu dongeng yang mengenai peristiwa sejarah suatu nama daerah atau asal-usul daerah. Yang ketiga adalah fabel, yaitu dongeng yang tokohnya adalah hewan dan menceritakan tentang kehidupan mereka. Yang keempat adalah hikayat, yakni dongeng yang menceritakan kehebatan
atau kepahlawanan seseorang. Dan yang terakhir adalah parabel, yaitu dongeng yang menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan moral. Nah, adapun unsur-unsur dongeng, kita dapat menemukan informasi berupa pesan dari sebuah dongeng. Ya, dongeng ini memuat hal-hal berikut. Yang pertama yakni tokoh. Tokoh yaitu para pelaku yang ada di dalam dongeng. Nah, yang kedua adalah latar, yaitu tempat, waktu, atau suasana dalam dongeng. Yang ketiga adalah watak tokoh, yaitu sifat tokoh dalam dongeng. Yang keempat adalah alur, yaitu rangkaian peristiwa dalam dongeng. Dan yang terakhir adalah pesan atau amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan penulis dongeng kepada pembaca. Nah, saatnya kita mempelajari pembelajaran yang paling kita tunggu-tunggu, apalagi kalau bukan matematika. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sifat pertukaran komutatif pada penjumlahan part 1. Pada operasi hitung penjumlahan bilangan cacah berlaku sifat komutatif. Sifat komutatif disebut juga dengan sifat pertukaran. Penggunaan sifat-sifat operasi hitung ini dapat membantu mempermudah menyelesaikan soal. Nah, coba perhatikan contoh soal berikut ini. Jika ibu menukarnya menjadi 4 mawar di vas besar dan 3 mawar di vas kecil, berapa jumlah seluruh mawar sekarang? Penyelesaiannya, jumlah bunga mawar yakni 4 ditambah 3 sama dengan 7 tangkai. Dari kedua contoh tersebut dapat dilihat bahwa 3 ditambah 4 sama dengan, ditukar ya. Jadi 4 ditambah 3 sama dengan 7. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil penjumlahan dua bilangan cacah akan sama hasilnya walaupun kedua bilangan tersebut ditukar. Secara umum, sikap komutatif penjumlahan dapat dituliskan sebagai berikut. A ditambah B sama dengan B plus A. A dan B merupakan bilangan cacah. Selanjutnya adalah sifat pertukaran komutatif dalam penjumlahan part 2. Nah, sifat komutatif pada penjumlahan menyatakan bahwa hasil penjumlahan dua bilangan cacah akan sama walaupun kedua bilangan tersebut ditukar. Perhatikan contoh berikut ini. Siswa kelas 3A dan 3B akan melakukan kunjungan ke Taman Bunga Nusantara. Sekolah menyiapkan 2 bus untuk mengatur semua siswa. Siswa akan dibagi menjadi 2 kelompok. Dan kelompok 1 berjumlah 20 siswa akan naik ke bus A, dan kelompok 2 berjumlah 36 siswa akan naik ke bus B. Berapa jumlah siswa seluruhnya jika kedua bus ditukar kelompoknya? Dan berapa jumlah siswa sekarang? Penyelesaian, perhatikan gambar berikut ini. 20 siswa naik bus A, jadi total siswanya adalah 20, ditambah di bus B yang berjumlah 36. Jadi total yakni 56. Nah, jika dikomutatifkan ya, 36 siswa naik bus A ditambah 20 siswa naik ke bus B. Jadi total siswa 36 ditambah 20 sama dengan 56. Nah, berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa 20 ditambah 36 sama dengan 36 ditambah 20. Nah, sama dengan hasilnya yakni 56. Jadi banyak siswa seluruhnya tetap sama yakni 56 siswa. Nah, selanjutnya pembelajaran SPDP. Kali ini kita akan mempelajari tentang pola irama dalam bunyi benda. Bunyi dapat berasal dari berbagai benda di sekitar kita. Bunyi benda bergantung pada benda yang bersentuhan. Pada benda yang berbunyi saat digunakan, misalnya kereta dorong dan mesin tik. Bunyi juga dapat dihasilkan dari anggota tubuh, misalnya ketika bersiul, berteriak, dan tepuk tangan.
Bunyi yang dihasilkan dapat berupa bunyi panjang atau pendek. Bunyi benda yang berulang akan menghasilkan bunyi yang indah. Pola bunyi yang berulang akan membentuk pola irama. Nama pola irama dari berbagai bunyi juga dapat digabungkan menjadi musik. Nah, kita dapat membunyikan benda-benda dengan cara berikut. Perhatikan, yang pertama ada mengetuk kepalan tangan ke meja. Yang kedua, mengetuk jari-jari tangan ke meja. Yang ketiga, mengetukkan pensil dengan pensil. Dan yang terakhir adalah memukul bagian bawah ember. Selanjutnya, kita akan mempelajari masih pembelajarannya sama Yani SPDP. Kali ini kita akan mempelajari tentang irama dan nada dalam lagu anak. Kamu sudah mempelajari bunyi dari benda-benda yang ada di sekitar. Bunyi benda-benda tersebut dapat membentuk pola irama. Dan sekarang kita akan membahas irama pada lagu anak. Karena setiap lagu pasti memiliki irama. Di dalam lagu ada yang bunyinya tinggi dan ada yang bunyinya rendah. Bunyi dengan tinggi, maksud Ustazah, bunyi dengan tinggi tertentu disebut nada. Dan nada-nada ini dirangkai menjadi sebuah melodi. Melodi yang indah membentuk sebuah lagu, dan nada dapat disusun menjadi tangga nada. Oke, perhatikan gambar yang telah Ustazah tampilkan. Di sini ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tapi bukan begitu cara bacanya. Karena ini berbicara tangga atau irama atau nada dalam lagu, maka pengucapannya adalah do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jadi tidak do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bukan demikian ya anak-anak. Jadi disesuaikan dengan nadanya. Oke, selanjutnya adalah pembelajaran tentang PKN, yakni mengucapkan terima kasih kepada orang lain. Manusia adalah makhluk sosial yang saling memerlukan satu sama lain. Agar kehidupan bersama dapat berlangsung harmoni, setiap manusia harus saling menghargai. Nah, jika ada seorang yang berbuat baik pada Anda, kita perlu mengucapkan terima kasih. Dan mengucapkan terima kasih merupakan salah satu perbuatan terpuji yang sesuai dengan pengalaman sila kedua pada Pancasila. Nah, perhatikan gambar ini ya. Nah, mengucapkan terima kasih dapat membuat kita menjadi senang ya, karena dengan berterima kasih artinya kita menghargai dan menghormati orang yang telah berbuat baik pada kita. Untuk penugasan silakan Anda mengerjakan Ayo Berlatih halaman 105 muatan matematika. Selamat mengerjakan. Sekian dari Ustazah. Demikianlah tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami dan mengerti pembelajaran tematik kali ini. Kita akhiri dengan bacaan Ayabina nada darsana bikir atil hamdalah wa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.